Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok IP25 dengan saya, Madaya Chandrawardana. Nah, di video kali ini kami akan menampilkan kepada kalian simulasi kolaborasi antar profesi dalam menangani kasus pasien diabetes mellitus tipe 2 dan juga mengalami luka kaki diabetik. Nah, selain menunjukkan penanganan kasus, kami juga ingin menampilkan kepada kalian bahwa pentingnya proses kolaborasi antar profesi dalam menangani suatu kasus dan juga dalam menangani pasien, terutama secara komprehensif dan juga berpusat kepada pasien. Selamat menyaksikan. Saya akan membacakan skenario yang berjudul kolaborasi antar profesi dalam penanganan pasien diabetes mellitus tipe 2, di mana seorang laki-laki berusia 56 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada telapak kaki kanan yang tidak kunjung sembuh selama 3 minggu. Selain itu, pasien mengeluhkan sering merasa haus, sering buang air kecil, mudah lelah, serta pandangannya mulai kabur. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah pasien jauh di atas batas normal dan pasien didiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 2 dengan luka kaki diabetik ringan. Saat dilakukan wawancara, diketahui pasien sering lupa mengkonsumsi obat diabetes, masih mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta jarang berolahraga. Pasien juga belum memahami cara merawat luka dan menjaga kebersihan kaki. Akibat kondisi tersebut, pasien mulai merasa cemas karena takut lukanya semakin parah dan harus menjalani amputasi. Pasien juga memiliki gigi berlubang akibat kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Melihat kondisi pasien yang melibatkan masalah medis, pengobatan, perawatan luka, kemampuan aktivitas fisik, kondisi psikologis, kesehatan gigi dan mulut, serta perubahan gaya hidup, diperlukan kolaborasi berbagai profesi kesehatan agar pasien memperoleh pelayanan yang menyeluruh. Melalui kerjasama antar profesi, diharapkan kadar gula darah pasien dapat terkontrol, luka sembuh dengan baik, komplikasi dapat dicegah, serta pasien mampu menerapkan pola hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing profesi kesehatan dalam menangani pasien tersebut secara kolaboratif? Yuk kita simak jawabannya. Kami mempelajari ilmu kedokteran untuk menangani, mencegah, dan mendiagnosis berbagai permasalahan kesehatan. Pada kasus ini, kami melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang menghasilkan anamnesis yaitu diabetes mellitus tipe 2 dengan kaki diabetik ringan. Kemudian kami juga menyusun rencana terapi berupa pemberian obat antidiabetik oral dan juga penetapan kadar gula darah. Namun, penanganan yang baik membutuhkan kontribusi dari banyak pihak. Kami berkoordinasi dengan perawat untuk pemantauan luka, apoteker untuk kepatuhan obat, fisioterapis untuk aktivitas fisik yang aman, psikolog untuk kecemasan pasien, dokter gigi untuk infeksi mulut, serta tenaga kesehatan masyarakat yang mendampingi perubahan gaya hidup secara menyeluruh. Kami mempelajari ilmu keperawatan ini untuk memberikan pelayanan yang holistik kepada pasien, tidak hanya pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada kemandirian pasien dalam proses penyembuhan. Nah, pada kasus Bapak ini, kami sudah melakukan perawatan luka kaki diabetik secara aseptik, memantau tanda-tanda vitalnya, dan juga perkembangan kondisi klinis. Sekaligus mengedukasi bapaknya tentang cara merawat kaki sehari-hari, mulai dari mencuci kaki dengan air hangat, mengeringkan sela-sela jari, hingga memilih alas kaki yang tepat. Dalam menjalankan peran ini, kami berkoordinasi dengan dokter untuk melaporkan perkembangan dari pasien, lalu dengan apoteker untuk memastikan pemahaman dari penggunaan obat, serta dengan psikolog ketika kami menangkap adanya tanda-tanda kecemasan yang mampu menghambat proses pemulihan dari Bapak. Kami mempelajari ilmu farmasi ini untuk memastikan terapi obat yang diterima oleh pasien itu aman, efektif, dan juga dilakukan dengan cara yang benar. Pada kasus Bapak ini, masalah yang kami temukan adalah seringnya lupa meminum obat, sehingga kami melakukan konseling secara menyeluruh menjelaskan nama obat, fungsi dan dosis obat, waktu pemakaian obat yang tepat, serta efek samping yang mungkin harus diwaspadai oleh pasien. Kami membantu pasien dalam pembuatan jadwal minum obat menggunakan pengingat alarm. Kami juga berkoordinasi dengan dokter apabila diperlukan penyesuaian dosis. Selain itu, kami bekerja sama dengan tenaga keperawatan dan juga tenaga kesehatan masyarakat agar kepatuhan minum obat pasien dapat terpantau secara bersama-sama. Kami mempelajari ilmu fisioterapi untuk membantu pasien memulihkan dan meningkatkan kemampuan gerak secara aman. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, aktivitas fisik berperan membantu mengontrol kadar gula darah. Pada kasus ini, kami merancang program latihan yang disesuaikan dengan kondisi luka kaki. Dimulai dengan latihan LLM secara aktif pada ekstremitas bawah tanpa membebani area luka untuk menjaga mobilitas sendi dan melancarkan sirkulasi. Selain itu, kami berikan edukasi mengenai aktivitas fisik yang aman dan berkolaborasi dengan dokter serta perawat agar penanganan pasien lebih optimal.
kami mempelajari ilmu kedokteran gigi dengan kesadaran bahwa kesehatan rongga mulut merupakan cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan diabetes juga bersifat dua arah, sehingga keduanya saling mengaruhi. Pada kasus Bapak ini ditemukan gigi berlubang akibat kebiasaan mengonsumsi makanan manis yang dapat memperburuk kontrol gula darah melalui respon peradangan. Oleh karena itu, kami melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi berlubang dengan tetap memperhatikan status gula darah Bapak yang telah kami koordinasikan langsung dengan dokter umum. Selain penanganan klinis, kami juga memberikan edukasi mengenai teknik menyikat gigi yang benar serta pentingnya pemeriksaan gigi secara rutin sebagai bagian dari pengelolaan diabetes yang komparatif. Mempelajari ilmu psikologi untuk memahami dinamika psikologis dan dapat membantu pasien menghadapi dampak psikologis dari penyakit yang dialaminya, sehingga dapat mengoptimalkan pemulihan. Dalam kasus ini, pasien mengalami kecemasan atau ketakutan akan kondisi lukanya yang semakin parah dan hingga harus diamputasi. Sebagai psikolog, kami melakukan asesmen untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan dan hambatan perilaku pasien, memberikan konseling untuk membantu mengelola emosi, meningkatkan motivasi, serta kepatuhan terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup, mengajarkan teknik relaksasi sebagai strategi mengendalikan stres, serta menyampaikan hasil asesmen kami kepada tim kesehatan agar intervensi yang diberikan terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan pasien. Kami mempelajari ilmu kesehatan masyarakat untuk memahami faktor perilaku yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan seseorang, karena kita tahu bahwa penyakit kronis seperti diabetes tidak hanya bisa dicegah melalui sisi medis saja. Pada kasus Bapak ini, kami melihat akar permasalahan berupa kebiasaan makan tinggi gula, kurangnya aktivitas fisik, dan pemahaman yang masih terbatas tentang diabetes, sehingga kami melakukan edukasi gizi praktis dan membantu menyusun pola makan yang realistis. Baik, dari seluruh pemaparan tadi kita dapat melihat bahwa setiap program studi memiliki peran yang unik namun saling melengkapi. Interprofessional education mengajarkan kita bahwa pelayanan kesehatan terbaik tidak pernah lahir dari kerja individu, melainkan kerjasama tim yang solid, saling menghormati, dan terintegrasi. Mari kita bangun kolaborasi yang kuat demi sistem pelayanan kesehatan yang lebih aman dan berkualitas. Sekian dari kami, kelompok 25, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.